Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1010. Artinya diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Kata Umar, demi Allah, sejak aku mendengar Rasulullah SAW melarang hal itu, aku tidak lagi bersumpah dengan menyebut bapak, baik secara eksplisit maupun implisit. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6646 dan 6647. Hadis Muslim nomor 1011. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa bersumpah, janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang-orang Quraisy dulu biasanya bersumpah dengan bapak-bapak mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6648. Hadis Muslim nomor 1012. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kamu bersumpah dengan nama Tauhud dan bapak-bapakmu. Hadis Muslim nomor 1013. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara kalian bersumpah, lalu dia dalam sumpahnya mengatakan demi Lata, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa mengatakan kepada temannya, kemarilah aku akan bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Menurut riwayat lain, barang siapa bersumpah dengan Lata dan Uzza dan seterusnya. Sebagai keterangan, Lata, Uzza, dan Manata adalah berhala besar pada masa jahiliyah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4860. Hadis Muslim nomor 1014. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam pernah mengatakan, sungguh malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku yang masing-masing akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan bertempur membela agama Allah. Lalu temannya seorang malaikat berkata kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Namun dia lupa sehingga tidak mengucapkan insya Allah. Ternyata dia tidak mendatangi seorang dari sekian istri itu, dan hanya seorang istri yang melahirkan anak laki-laki dengan jasad yang tidak lengkap. Kemudian Nabi SAW bersabda, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka dia tidak berdosa dan apa yang dikehendakinya mungkin akan terkabul. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5242. Sebagai keterangan bahwa di antara bentuk pengecualian adalah ucapan insya Allah. Artinya adalah jika Allah menghendaki.
Hadis Muslim nomor 1015. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumpah itu menurut niat orang yang menyuruh. Hadis Muslim nomor 1016. Diriwayatkan dari Abu Umamah, yakni Al-Harisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berupaya merebut atau menghalangi hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka pasti masuk neraka dan surga diharamkan baginya. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, meskipun hak tersebut adalah berupa sesuatu yang remeh atau kecil, maka sabda Nabi SAW, meskipun berupa sekerat kayu arak. Hadis Muslim nomor 1017. Artinya, diriwayatkan dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang lelaki dari Hadramaut dan seorang lelaki dari Kindah datang kepada Nabi SAW. Orang Hadrami ini, maksudnya yang dari Hadramaut, itu mengatakan, ya Rasulullah, orang ini merebut tanah saya yang dulunya milik ayah saya. Orang Kindah tersebut mengatakan, tanah tersebut hak saya. Saya menanaminya dan dia tidak berhak atas tanah itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang Hadrami, maksudnya yang dari Hadramaut, apakah kamu mempunyai bukti? Dia menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda kepada orang Hadrami, terimalah sumpah orang Kindah ini. Orang Hadrami itu bertanya, ya Rasulullah, orang Kindah ini durhaka dan sumpahnya tidak bisa dipercaya. Dia juga tidak berbuat baik sedikit pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang kau terima darinya kecuali sumpahnya. Kemudian orang Kindah tersebut pergi untuk bersumpah. Setelah orang itu menyingkir, Nabi SAW bersabda, sungguh jika dia bersumpah secara zalim untuk mempertahankan hartanya untuk dimakannya, maka dia pasti akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah berpaling darinya. Hadis Muslim nomor 1018. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bersama rombongan suku Al-Asy'ari datang kepada Nabi SAW untuk mohon pembekalan perang. Lalu beliau bersabda, demi Allah, aku tidak bisa memberi kalian perbekalan dan aku tidak memiliki sesuatu yang akan kuberikan sebagai bekal untuk kalian. Kata Abu Musa, lalu kami diam beberapa saat. Kemudian ada orang datang memberikan unta kepada Nabi SAW. Maka beliau memerintahkan agar kami diberi 3 ekor unta yang berpunuk putih. Ketika kami pergi, kami berkata kepada sesama kami, sepertinya Allah tidak memberkati kita. Kita telah datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon pembekalan perang. Lalu beliau bersumpah tidak memberikan pembekalan kepada kita, tapi akhirnya beliau memberikan pembekalan kepada kita. Mereka kemudian datang kepada Nabi SAW, lalu memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, bukan aku yang membekali kalian, tapi Allah lah yang membekali kalian. Demi Allah, jika Allah menghendaki, sungguh aku tidaklah mengucapkan sesuatu sumpah. Lalu aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpah tersebut, melainkan aku akan membatalkan sumpahku itu dengan membayar kafarat. Kemudian aku laksanakan sesuatu yang lebih baik tersebut.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3133. Hadis Muslim nomor 1019. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang laki-laki berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga larut malam. Lalu lelaki itu pulang ke keluarganya dan didapatinya anak-anaknya sudah tidur. Kemudian istrinya menghidangkan makan malam untuknya. Tapi lelaki itu bersumpah tidak akan makan karena belum bertemu dengan anak-anaknya. Setelah itu laki-laki tersebut merasa lapar lalu makan. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia tuturkan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan sumpah, lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka laksanakanlah sesuatu yang lebih baik itu. Kemudian bayarlah kafarat sumpahnya. Hadis Muslim nomor 1020. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah, seseorang yang mengucapkan sumpah yang membahayakan, yang berkaitan dengan keluarganya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dia memberikan kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan oleh Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6624. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.